Pertama di dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Basayangan yang mengajarkan Al-Quran. Dalam usia yang lebih kurang 7 tahun beliau sudah memulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun, kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai selesai tamat dan tidak pernah sekolah umum atau sekolah SD. Dalam usia kurang lebih 10 tahun beliau sudah mendapat khususiat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang ada yang di dalam atau yang terdinding. 10 tahun sudah dibukakan oleh Allah kasyaf hissi, melihat apa nang terdinding atau nang di dalam. Maksud di dalam tuh misalnya nih datang ke rumah belum pandai lagi aku di sini ya tahu. Nah, cuman sifat orang soleh itu wali itu kadang mau membuka keaiban orang lain. Nah, misalnya datang ke rumah, kamu mantap kayak berapa mantap kenapa kalah belum mandi nih teman nih. Belum mandi wajib tahu sih, cuma orang wali kadang mau membuka keaiban orang mungkin tahu lah dibukakan kayak itu misalnya ada mandi lagi nih bisa lah. Nah, datang ke rumah ini kasih sembahyang mulai subuh tadi zuhur asar maghrib isya. Nah, wali-wali ada mau membuka keaiban orang lain walaupun tak tahu. Nah, kasyaf hissi itu ngarannya, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau siaha berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi-besi. Kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dalam usia kurang lebih 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawi atau wusta lah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahasa orang tua itu dibukakan futuh. Apa tadi? Futuh lah, fa ta waw ha, futuh. Lain butuh lain lah. Ini salah gambar ini sambil mengantuk mata. Futuh itu terbuka. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusyuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Itu doa Abah Guru. Minta dibukakan ilmu ma'rifat, mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Mungkin nanti ya Allah, Allahumma inna nas'alukal butuh. Kalau tak kabul, tambahin 2. Nah, 2 puting berisi. Nah, sebutin aja bingung. 2 berisi udah. Hati-hati pada waktu lah, betul bujur. Allahumma inni as'aluka apa? Farajan ajilan. Farajan. Salah baca farajan ajilan. Nah, hati-hati tuh. Lain pulang artinya. Allahumma inni as'aluka farajan, ya Allah ulun minta kepadamu akan kelapangan segera. Minta lapang itu segera. Uyuh sudah sempit hidup. Nah, ya kan? Uyuh sudah harga duit.
Yo sudah galau minta lapangan mudahkan itu kalau farajan. Kalau tak baca farjan sukun ya. Ya Allah pun minta minta gitu kawin artinya minta apa? Biar orang belajar bahasa Indonesia tuh vagina. Vagina bahasa kampungnya apa tak? Coba kalau dinyamber ya. Nah, jadi hati-hati baca doa itu jujur pas-pas. Kalau salah sebutin huruf, aja jangan bingung dikira orang kena, jangan apa, jangan bangga dikira orang ustad ya. Hati-hati juga dikira orang ustad tuh artinya bibi burit. Orang bujur tuh, kan dia punya guru aja, guru tuh ustaz. Nah pakai zal kan, zal ustaz. Kalau ustad tuh pipi burit artinya. Jangan bingung dikira orang ustad. Jangan bangga tuh nah, orang ustad. Hati pindah orang olo-olo. Yang dari kiau ya, kiau laki yang sekalinya apa kuyang hati-hati kiau laki yang atau yang nomor berapa sudah tadi dipesan jangan lawas ya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuh. Nah, tatkala membaca tafsir Al-Qur'an wa kana Allahu sami'an basira. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh. Dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pamanda beliau Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaman Mulia betul-betul sangat tertanam dan terhunjam di dalam lubuk hati beliau sehingga sifat-sifat mulia sabar, ridha, kitmanul masaib. Nah, bahasa kitanya menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah dan pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad yang dengki kepadanya. Beliau adalah salah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi atau guru anak ilmi dalam pagar lewat pada hari-hari tertentu ketika hendak ke Banjarmasin semata-mata tujuan kada lain hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Jadi bila ada hari apa misalnya kan ke Banjar Tuan Guru, nah sini menghadang mencium tangan. Nah itu kebiasaan Abah Guru sudah mulai lagi nah kita itu juga dibiasakan anak-anak kita mencintai ulama, mencintai habaib. Nah mencium tangan mereka, jujur mencium tuh lah, mencium dengan ciuman hormat dan takzim. Dikata wah mencium benar ya kan soalnya apa mungkin akan pemerintahkan apa hingus yang dibatakan hikmat mencium aja 5 kali soalnya apa hingus yang kedua kali gurunya membalas yang kedua kali membalas bahasa Inggris utas benar sini dia kan. Nah pas mencium ya sini kencang sini pas seling sak dahinya menahan dia guru. Jadi hati-hati menjadi guru itu jangan kenal isi utas setelah bina anak murid mencium tangan naruh di sak tangan dahi orang hanya ada utas kenal nah ada juga isi. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian, nah siapa gerangan orang yang dimaksud? Kelewatan misalnya, artinya keberadaan Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini bin Abdul Ghani di masa kecil beliau rupanya sudah menjadi buah bibir para ulama. Artinya mulai lagi halus sudah ulama-ulama nang kenal atau ulama-ulama Tuhan di Matapura maupun nang di Jawa itu sudah jadi pembicaraan mereka ada kena di Matapuranya Tuhan Guru nang jagar alim besar. Nah bahasanya kayak itu lah. Sampai-sampai kan di antaranya Tuan Guru anak ilmi Zainal Ilmi pun memadahi lawan ini
Abah guru tadi artinya nih ada di rumahnya kita harap dijaga bujur-bujur ya, dijaga dan dipelihara bujur-bujur. Soalnya apa cucu sidin kan, nah, itu dipelihara. Sekian tahun berlalu. Nah, akhirnya setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, yang dipanggil para ulama tadi. Kadang kita bisa aja nang mengira-ngira ya kan. Si Ano rajin si Ano lah, itu pikiran kita. Kebetulan, secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikannya, maka datanglah seorang wali Allah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis, siapa penulis ini yaitu almarhum Guru Haji Muhammad Irsyad Zin, abahnya Guru Abu Daudi. Ia berkunjung ke rumah di mana waliullah tersebut, yang kebetulan penulis berkunjung ke rumah di mana waliullah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah al-alim al-allama al-arif billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani. Sini masih anum lagi. Di dalam majelis itulah waliullah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan waliullah tersebut, dan beliau menyuruh bersalaman dengan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani lebih dahulu baru bersalaman kepada beliau waliullah tersebut, sambil beliau berkata, bersalaman dengan Guru Zaini dahulu, ia masih kecil namun sudah utuh. Demikian kata waliullah tersebut. Kita mulai lagi harus jadi wali juga lah. Tapi lain wali kutub, apa? Wali YouTube. Wali YouTube hari-hari ya dilajari melihat YouTube supaya bisa masih bayaran nih. Jurungi anak HP, jurungi cucu HP, bukan YouTube, rana ya kan. Nah, dimulai lagi harus jadi wali YouTube. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani, semasa kecil beliau selalu dijaga. Kemanapun beliau pergi selalu ditemani oleh seorang yang ditugaskan oleh pamanda beliau, Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Muhammad Saman Mulia. Nah, jadi tatkala beliau ingin bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak seumur beliau, maka pada suatu hari pergilah beliau beserta teman beliau selaku penjaga beliau ke pasar Martapura, lalu kawan ke Martapura. Namun apa yang terjadi ketika hendak memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau di hadapan beliau dan menyuruh segera pulang. Datang di mana adanya, ya kan? Tibul ada di higa. Nah, sedangkan yang lainnya tidak ada yang melihat pamanda beliau tersebut, termasuk teman beliau yang selalu menjaganya. Mulai mana Guru Semani datang, apabila datangnya, nah berarti rumah orangnya, nah itulah wali. Maka beliau pun langsung pulang ke rumah dan membatalkan pergi ke pasar. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah nampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid. Kalau ada orang yang datang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak tahu. Di antara karamah guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, satu, ketika beliau masih tinggal di Karaton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dan dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya.
Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian nampaklah di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Padahal ada musim rambutan. Di antaranya lagi adalah pada waktu pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjir yang ke-189. Di dalam pagar Martapura kebetulan pada masa itu musim hujan sehingga membanjiri jalanan yang akan dilalui oleh Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani menuju ke tempat pelaksanaan haul tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksanaan haul. Ya tak kan kalau panitia ini bilanya hujan harinya datang dua kau orangnya jadi kan maksud sama masak ini. Ngalinya masak kisah apa? Samanya sawah daging besaruan sudah kanan kayak kiri kalau luka ilir hari ini hujan sih labatan datangan juga orangnya ada dilihat bukan penampakan itu telah oleh kita di sana mas ngarap penelitian nih beberapa hari memikirkan menyiapkan dapatnya hujan pulang ya apakah ada mau kepala ngadain panitia kan gampang-gampang jadi panitia itu lah karena apa halanya cemas panitia pelaksana haul dan langsung melaporkan kepada beliau dan mohon doa semoga air segera surut. Namun apa yang terjadi? Meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya, maka dengan tidak dikira dan disangka keesokan harinya tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, kering bertaan, sehingga dengan mudah beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut. Dan setelah selesai acara haul tuntung, maka keesokan harinya jalanan tersebut kembali digenangi air sampai beberapa hari lamanya. Pesan-pesan Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ini pesan sinilah. Mudah-mudahan kita kau ingat dan mudah-mudahan kau mengamalkan. Satu, jangan bakhil. Rancak kalau bahas ini mau ucapkan dalam pengajian, jangan bakhil. Yakni hendaklah jadi orang yang pemurah. Jadi orang yang pemurah, karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah, sifat nang tercela, yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah lain keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga anti haramun ala kulli bakhil. Maksudnya pintu surga dilarang atau diharamkan dimasuki oleh orang-orang yang bakhil. Jadi mudah-mudahan kita kadang menjadi orang yang bakhil, yang berisi harta, jangan bakhil lawan hartanya, yang berisi ilmu, jangan bakhil lawan ilmunya, lawan tenaga, jangan bakhil lawan tenaga untuk membantu orang lain, apalagi yang dibantu adalah kepentingan agama atau kepentingan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya pesan Abah Guru, kaji gawi, maksudnya tuntut ilmu kemudian diamalkan. Jangan ngaji aja diamalkan ada bagus. Diamalkan sambil kada kawa tiap rutin mengamalkan, paling kada seumur hidup mengamalkan, paling kada seumur hidup sekali mengamalkan. Kemudian di antara pesan sidin lagi, beliau adalah seorang ulama yang ramah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apabila beliau melihat. Jadi menegur itu bukan berarti sarik lah, menegur itu bukan berarti marah, tetapi karena sayang. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apabila melihat ada murid-muridnya yang dianggap salah atau tidak tepat.
Hal ini semata-mata adalah karena kasih sayang beliau terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sering beliau menyerukan dengan ungkapan arti kata Martapura menurut beliau adalah marilah takwa para umat Rasulullah. Maka di antara dakwah beliau untuk meningkatkan takwa itu beliau tulis beberapa risalah di dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal, yang diantaranya adalah kitab Risalah Mubarakah Manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani dan Risalah Nuraniyah. Dan yang keempat Nubzah min Manaqib Imam Masyhur bil Ustaz Al-Azam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan lain-lainnya. Dan kemudian setelah sekian lama berdakwah dengan istiqamah beliau baik dengan ilmu, dengan harta dan dengan jiwa raganya, beliau pun akhirnya sampai pada titik di mana Allah Subhanahu wa taala menjemput beliau. Setelah beberapa lama sakit dan beliau akhirnya dibawa ke Singapura untuk pengobatan. Kemudian setelah beberapa waktu di Singapura, kemudian juga dibawa kembali ke Martapura. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya beliau diwafatkan di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4 lewat 40 menit hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah di dalam usia 65 tahun dan dimakamkan radhiyallahu anhu di komplek At-Turbatul Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Maulid Rasulullah, kita membaca dan mendengarkan juga manaqib abah guru kita Syekh Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, begitu juga dosa seluruh guru-guru kita, jiran tetangga kita, warga kampung kita dan seluruh umat Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya zahir dan batin seumur hidup. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan oleh Allah umur dalam keadaan sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki yang halal, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan semuanya kita disihatkan oleh Allah, diselamatkan daripada semua fitnah, daripada bala, daripada musibah dan penyakit, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semua kita dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan kita semua dikabulkan semua hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat ziarah Makkah dan Madinah berkat abah guru kita. Mudah-mudahan kita semua sampai ke anak cucu dimudahkan oleh Allah ziarah Makkah wal Madinah, menunaikan ibadah umrah dan berhaji dan berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian minta halal minta ridha ulun dunia wal akhirat wal